Ruh. Assalamualaikum. Bapak hadir. Waalaikumsalam. 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 Udah ya, lapor. Udah selesai. Udahlah.
Mic-nya dibuka.
Sok, mana yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf host untuk intinya maaf saya baru bisa masuk. Tadi udah 2 kali saya terkendala jaringan, bukan terkendala jaringan, passwordnya salah terus. Silakan kepada MC bisa kita mulai saja.
Sebentar ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pekan kedua tutorial seminar pendidikan agama Islam. Segala puji kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, Allah Rabbul Ijati. Syukur kita limpahkan kepada Zat yang Maha Luhur, Allah Rabbun Ghafur, yang mana pada kesempatan kali ini, tepatnya kita di minggu keempat, bulan Oktober tahun 2020 ini, September ya, minggu pertama September 2020, kita bisa melakukan webinar tutorial SPAI, Universitas Pendidikan Indonesia pada semester ganjil tahun 2020. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam, Rasul akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Barhan yang akan menjadi moderator untuk untuk seminar kali ini. Saya akan memandu jalannya seminar pendidikan agama Islam pada kesempatan kali ini, yang pada hari ini, pada webinar kedua kali ini, akan bertemakan tentang etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Nanti kita akan ada narasumber, yaitu luar biasa sekali, kalian nanti ada narasumber yaitu profesor. Nanti ada narasumbernya adalah Profesor Dr. Haji Abbas Asyafa MPD. Mudah-mudahan beliau sudah gabung bersama kita di tengah-tengah kita semua. Nah, sekarang di tengah-tengah kita udah ada para penyaji mungkin. Coba saya ingin tahu dulu, ada Hanifa Aziza Ramdhani. Bisa Hanifa dari sastra Inggris ya? Iya. Oke, udah siap untuk menjadi penyaji. Keren. Yang kedua, saya ingin lihat dulu, ada Hasna Ashifa Setiani. Ya, Apakah Kang? sudah standby? Ya, sudah. Mantap. Dari pendidikan fisika. Dan terakhir Ya. ada Nurdin, teknik elektro. Coba mana? Iya, Pak. Sudah hadir? Mantap. Sudah, Pak. Mantap. Baik, sebelumnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Sedikit akan saya paparkan, mungkin nanti ini sebagai trigger ya buat kalian. Nanti lebih jelasnya akan dibahas sama para penyaji atau nanti ada pemateri. Nah, berkaitan dengan etika Islami di zaman multikultural, apalagi di zaman global dan multikultural. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya etika itu akan timbul ketika dia berhubungan antara moral individual dan moral sosial. Yang jadi pedoman atau yang jadi patokannya apa? Yaitu benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab manusia yang dinilai secara moral. Nah, kalau moral, kalau etika, ada kode-kodenya, ada kode etik. Berarti ada kemampuan, ada kode, ada sesuatu yang disepakati bersama oleh masyarakat berupa moral yang dimana itu dikatakan sebagai benar dan itu dikatakan sebagai salah atau dikatakan baik dan buruk dengan kesepakatan moral bersama. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika kita memiliki budaya yang berbeda, memiliki pemahaman yang berbeda,
multikulturalisme di Indonesia, lantas budaya mana yang akan kita jadikan sebuah standar kode etik untuk dikatakan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, yang semua itu berlaku secara universal. Tentu ini akan menjadi sebuah permasalahan. Makanya yang bisa meraih itu semua, yang bisa mengakomodir itu semua adalah Islam. Sehingga ada etika yang berdasarkan Islam. Dalam apa etikanya? Tentu pergaulan Islami. Jadi ada etika-etika baik, buruk, benar, salah dalam pergaulan secara Islami. Dalam konteks apa? Masyarakat global dan multikultural. Nah, itu mungkin sebagai sebuah pengantar dari saya. Tapi sebelumnya, saya akan bacakan kode etik terlebih dahulu. Karena kita berbicara etik, pasti ada kode etik dalam perkuliahan kali ini. Mohon maaf, saya akan bacakan. Yang lain mohon disimak. Yang pertama, kita ada tata tertib dulu. Yang pertama, peserta on cam. Nah, ini masih pada belum on cam nih. Saya cek dulu. Yang pertama, peserta on cam dan mematikan mic-nya selama kegiatan. Kecuali nanti dipersilahkan dalam diskusi. Di on cam kan. Mic-nya di unmute. Dan mengganti nama akun Zoom dengan format nama, NIM, prodi. Gitu ya. Bisa on cam dulu semua. Coba saya cek. Baik. Sekali lagi, saya minta tata tertibnya, nanti ada host yang melihat peserta semuanya on cam dan mematikan mic-nya selama kegiatan seminar pendidikan agama Islam ini dilaksanakan. Kemudian namanya diganti menjadi nama, formatnya nama, NIM, kemudian prodi. Yang kedua, jangan lupa nih buat peserta untuk mengisi presensi masuk dan keluar melalui link Google Form yang telah disebar. Mungkin kalian di chat sudah ada. Sudah ada tuh. Nah, itu silahkan in dan out-nya kalian isi. Yang ketiga, peserta nih selama kegiatan jangan bengong aja, gitu ya. Jangan diem aja. Apalagi di post, lagi gini di post gitu. Jadi semua peserta itu selama kegiatan wajib memperhatikan dan menulis resume. Jadi kalian diwajibkan tugasnya untuk memperhatikan secara baik apa yang disampaikan sama penyaji, kemudian apa yang disampaikan pemateri, dan kalian wajib membuat resumenya. Yang keempat, on mic nih, di unmute, di unmute, mic-nya hanya diperbolehkan saat diskusi. Nanti ada sesi diskusi, kemudian menyebutkan nama, NIM, prodi, pertanyaan atau sanggahannya. Yang keempat, kolom chat hanya diperbolehkan untuk bertanya dalam sesi diskusi jika mic atau kendala jaringan lainnya tidak bisa digunakan. Gitu ya. Yang kelima, kalau ada terkendala sinyal, silahkan kalian kontak ke prodinya masing-masing. Terakhir, peserta wajib untuk menaati tata tertib yang disebutkan di atas. Selanjutnya, sebelum dimulai webinar, akan ada jargon khusus nih, webinar SPHI. Coba semuanya minta on cam, mic-nya diaktifkan semuanya. Kita sama-sama ya, biar semangat dulu nih. Siap. Nah, semuanya aktifin dulu, jangan pada bicara ya. Oke, ready. Gini,
Gini, ketika saya bilang webinar tutorial FPI, kalian jawab ya. Kuliah cerdas, kerja istiqlal, lalu istiqlal. Allahu Akbar. Bisa. Nih, sekali lagi. Dulu lihat dulu. Bisa. Bentar. Silakan kalian mic-nya semua di unmute. Jadi kalau saya bilang webinar tutorial FPI, kalian jawab kuliah cerdas, selalu istiqomah. Baik, kita praktekkan. Semuanya ikut ya. Webinar tutorial FPI. Kerja ikhlas. Keren. Kalian terlihat pada semangat nih dalam ikut webinar ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kalian perhatikan ya dengan baik-baik nih. Walaupun di rumahnya masing-masing, saya lihat nih ada yang join berdua bareng-bareng nih. Apakah setempat apa tetanggaan nih? Sampai kiri kanannya beda gini nih, diginiin nih. Keren. Saking semangat-semangatnya tuh. Galan sama siapa itu? Bagaimana ininya tuh? Nulis username-nya saya bingung tuh. Ada 2 tapi kelihatan sama saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita di sore hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Hanifah Aziza Ramdhani, kemudian dari sastra Inggris Hasna Ashifa Stiani dari Pendidikan Fisika A, dan Nurdin dari Teknik Elektro A. Kepadanya saya persilakan 20 menit untuk menyajikan apa yang menjadi tema kita, yaitu etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Kepadanya saya silakan dimulai dari Hanifah Aziza, kemudian dilanjut dengan Hasna Ashifa Stiani, dan yang terakhir dari Nurdin. Mangga, silakan. Baik, terima kasih Kang. Sebelumnya apa suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar. Jelas. Terdengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Aziza dari Prodi Sastra Inggris kelas A. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul lagi pada webinar kedua dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, jadi hari ini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai bergaul dalam konteks multikultural. Bisa bergaul dalam konteks multikultural atau etika bergaul dalam konteks multikultural. Nah, sebagaimana yang kita tahu, etika merupakan tata cara yang mengatur tingkah laku seseorang. Nah, dalam hal ini, tata cara bergaul. Lalu pertanyaannya, kenapa bergaul aja kok harus diatur? Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur setiap kegiatan manusia, termasuk cara-cara bergaul dengan orang-orang yang kepercayaan dan kebiasaannya berbeda dengan kita, yaitu Muslim, agar dapat terhindar dari kemaksiatan dan keburukan, dan tentunya agar setiap hal yang kita lakukan dapat bermanfaat jika kita selalu berujung pada syariat Islam. Nah, agar lebih mudah, kita bisa mengingat 3M yang bisa kalian lihat di slide PowerPoint. Ada 3M di situ saat bergaul dengan orang-orang yang berbeda kebudayaannya dengan kita. Maaf, suara saya bisa terdengar? Feedback. Suaranya feedback. Itu ada dengungnya. Sekarang sudah bisa
Masih sama. Oke, sebentar. Ada double ini nggak pakai HP dan juga laptop atau salah satu aja? Barangkali itu ada 2. Matikan salah satu, pakai satu aja. Coba. Tes. Ya. Bisa dilihat. Sudah Masih. bisa, Pak? Bisa. Oh, Mas. Coba Lumayan. itunya headsetnya jangan didekatin ke mulutnya coba. Solusinya satu itu, yang kedua bolehlah dimatikan dulu kameranya supaya jelas suaranya. Coba dulu. Kalau sekarang sudah jelas. Wah, masih. Sama. Matikan dulu kameranya. Nanti kameranya udah dimatikan masih tetap, berarti kendala jaringan. Nah, coba sekarang bicara. Tes. Oke, lanjut. Mohon maaf tadi sampai mana ya, Pak? 3M. 3M Oh, kendala. iya. Nah, agar lebih mudah, kita bisa mengingat 3M saat kita bergaul dengan orang-orang yang berbeda kebudayaannya dengan kita. Tapi sebelumnya, berbicara mengenai multikultural, apa terdengar masih putus-putus? Masih terdengar putus-putus, tapi bisa mungkin suaranya. dilanjut pelan bicaranya. Jangan kecepatan. Oke. Berbicara mengenai multikultural, jadi di jurusan saya, di jurusan sastra Inggris, ada satu mata kuliah yang disebut dengan intercultural communication. Jadi mungkin materi saya kali ini akan lebih fokus ke aspek budayanya atau yang multikulturalnya. Nah, jadi di kelas intercultural communication itu kita menggali lebih dalam, kita mempelajari lebih dalam mengenai konsep budaya atau culture. Yang tujuannya adalah salah satunya untuk mengetahui dan menghormati budaya lain agar kita tahu bagaimana kita harus bersikap. Ada di nomor 1 yaitu menghormati setiap perbedaan. Nah, bukan hanya itu, dalam bergaul, apalagi dengan yang budayanya sangat berbeda dengan budaya kita tidak bisa misalnya hanya kita harus menghormati mereka. Bukan hanya itu, tetapi kita juga harus mengetahui dan mengenali siapa diri kita. Contohnya nih, kita main dulu ke London. Contohnya saya belajar di London. Lalu ada semacam saya mengumpamakan langsung keluar gitu agar terasa sekali perbedaannya. Contohnya saat saya belajar keluar misalnya, lalu ada upacara penyambutan yang di dalamnya pasti termasuk makan-makan, minum-minum, dan tentunya segala macam minuman seperti wine, whisky, dan kawan-kawan semuanya pasti ada. Nah, lalu karena saya sangat menghormati mereka, jadi saya ikut makan dan minum apapun yang disajikan. Nah, itu yang salah. Selain menghormati, kita juga harus bisa M yang kedua, yaitu mengenali siapa diri kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita makan, minum, dan apa yang tidak bisa kita makan dan minum. Nah, selain budaya dan nilai-nilai yang berbeda dengan apa yang kebanyakan orang Indonesia lakukan, yaitu tadi minum-minum, hal itu juga bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kalau sudah berada di lingkungan seperti itu, sebagaimana dalam surat Al-Kafirun ayat 6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan surat Asy-Syura ayat 15, bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. Jadi kita bisa mengikuti berbagai acara perayaan tersebut dengan maksud menghormati dan menjaga pertemanan, namun
tidak dengan melakukan atau mengkonsumsi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus mengetahui batasan-batasan kita sebagai seorang muslim dalam bergaul, dalam hal ini dalam konteks global atau multikultural. Kalau gitu kok kedengarannya ribet ya? Kalau gitu gak usah bergaul aja. Tunggu dulu. Hanya karena perbedaan bukan berarti kita tidak bisa bergaul atau berbaur dengan tetangga kita misalnya, dan hanya menutup diri, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menganjurkan untuk selalu bersilaturahmi melalui surat An-Nisa ayat 1, yaitu dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tentunya dengan selalu berpegang teguh pada kepercayaan kita, dan selalu M yang ketiga, yaitu menjunjung syariat Islam kemanapun dan dimanapun. Bisa kita bayangkan kan, kalau misalnya jangan jauh-jauh keluar, misalnya kita di Indonesia yang juga faktanya merupakan negara multikultural, contohnya kita diam di rumah, tidak berbaur dengan tetangga, lalu pada suatu hari misalnya saat mau masak butuh gula, mau beli ke pasar kejauhan, mau beli ke supermarket misalnya kemahalan dan harus beli langsung sekilo misalnya, padahal butuhnya cuma 1 sendok saja. Kebayang kan, misalnya kita tidak mengenal tangga kita, itu mah namanya menyulitkan diri sendiri. Jadi dalam bergaul, khususnya dalam konteks multikultural, kita bukan hanya harus menghormati, tetapi juga harus bisa mengenali siapa diri kita dan selalu menjunjung syariat Islam kemanapun dan dimanapun. Kalau sudah begitu, insya Allah setiap kegiatan yang kita lakukan akan bermanfaat. Baik Hanifah, terima kasih atas pemaparannya. Sekian dari saya. Keren. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan boleh on cam lagi sekarang. Terima kasih buat Hanifah yang mempunyai rumus 3M-nya tuh. Menghormati setiap perbedaan, mengetahui siapa kita atau mengetahui diri sendiri, kemudian dapat menjunjung tinggi syariat Islam dimanapun dan kapanpun. Itu yang terpenting. Jadi punya rumusan 3M, bukan hanya Agim. Hanifah juga punya 3M. Baik, kita lanjut kepada penyaji berikutnya, yaitu Hasna Asyifastiani dari Pendidikan Fisika A. Dipersilakan. Ya, apakah suara saya sudah terdengar? Bagus. Ya. Terdengar. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan mengenai etika pergaulan Islami. Manusia sendiri itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Lalu istilah pergaulan berarti kegiatan manusia untuk membaur bersama manusia lainnya dan berinteraksi satu sama lain. Dalam Islam, pergaulan diatur sedemikian rupa sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya konflik atau lain sebagainya. Selalu seperti yang kita ketahui bahwa Allah juga menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan dan berasal dari berbagai suku bangsa. Dan Allah menghendaki manusia untuk saling mengenal satu sama lain sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Lalu Islam itu sendiri selalu menganjurkan kepada kehormatan, kemuliaan, dan kedamaian kepada umatnya, dan selalu mengadakan hubungan antara yang satu dan lainnya itu untuk mewujudkan kasih sayang di antara mereka. Untuk menjalin hubungan antar mereka pun terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6 perkara. Apabila engkau berjumpa dengannya, sampaikanlah salam. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila ia meminta nasihat, berilah ia nasihat. Lalu apabila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Apabila ia sakit, maka jenguklah, dan apabila ia mati, antarkan jenazahnya. Dari hadis riwayat Muslim ini ada 6 poin dalam Islam ketika hak atas seorang muslim bagi muslim lainnya. Yang pertama itu memulai ucapan salam bila berjumpa. Jadi ketika berjumpa dengan sesama muslim terutamanya itu bisa mengucapkan salam. Lalu yang kedua, memberi nasihat. Jadi apabila ada seorang muslim meminta nasihat itu, silakan untuk memberi nasihat tentang urusan duniawi maupun tentang urusan akhirat. Lalu memenuhi undangannya baik secara individu maupun berjamaah. Lalu ada saling mendoakan apabila ia bersin, lalu mengunjungi saudaranya apabila sakit, dan mengurusi atau mengantarkan jenazah saudaranya. Bisa disimpulkan dari 6 hal itu, yaitu orang yang bersin itu disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Bagi yang mendengar diperintahkannya, jadi lalu setelah ada yang bersin mengucap alhamdulillah itu, bagi yang mendengarkan membaca yarhamukallah, dan yang bersin menjawabnya lagi dengan yahdikumullah. Lalu yang kedua, menjawab salam itu hukumnya fardu ain. Lalu yang ketiga, anjuran untuk menjenguk orang sakit. Yang keempat, mengantar jenazah itu adalah fardu kifayah. Lalu yang kelima, wajib memenuhi undangan. Yang keenam, disunahkan menjawab orang bersin. Ya, tadi sudah dijelaskan. Dalam Islam juga memang sudah diatur mengenai segala aspek kehidupan termasuk pergaulan. Lalu itulah poin-poin yang bisa saya sampaikan dalam etika pergaulan Islami. Ya, sekian saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Hasna yang sudah memaparkan bagaimana etika pergaulan Islami yang di-breakdown atau dirinci berdasarkan hadis Nabi. Buat peserta saya sekali lagi peringatkan mohon dijaga tata tertibnya, mohon on cam hanya dipersilahkan sama moderator, gitu ya. Jadi mohon dijaga tata tertibnya, on cam nanti ketika diminta sama moderator untuk menyampaikan gagasan ataupun pendapatnya. Terima kasih atas pengertiannya dan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan acara kita bisa lancar dan bisa tertib sampai akhir, gitu ya. Baik, untuk pemateri berikutnya atau penyaji berikutnya saya persilahkan kepada Nurdin dari Teknik Elektro. Dipersilahkan buat Nurdin untuk menyampaikan apa yang menjadi gagasan atau idenya. Silakan. Baik, sebelumnya suara saya terdengar jelas. Jelas, Nurdin. Bagus. Jelas, Kak. Bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Yang terhormat, Bapak narasumber yang alhamdulillah sudah sama-sama hadir di tengah-tengah kita. Dan tak lupa teman-teman semua yang saya banggakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nurdin. Saya dari Prodi Teknik Elektro kelas A. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara etika pergaulan Islami, maka tentu tidak akan lepas dari yang namanya akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, atau akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji gitu ya.
Jadi bagaimana kita berperilaku yang baik, bagaimana kita berbudi pekerti yang baik dalam bermasyarakat, dalam menyikapi kebudayaan dan tradisi yang begitu beragam. Nah, tentu kita juga sudah mengetahui gitu ya, bahwasanya tauladan yang terbaik, tauladan yang paling baik adalah tauladan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Dan di antara tujuan diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang artinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara sekian banyak akhlak, sekian banyak tauladan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sikap toleransi atau sikap tasamuh. Saya mengutip perkataan Dr. Quraish Shihab. Beliau menyampaikan Silakan Saudara Nurdin, ini kemana? Ngilang kayaknya ya. Bentar, barusan ada keluar rumah. Oh ya udah, silakan dilanjut. 2 menit lagi ya? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, beliau menyampaikan toleransi artinya menghormati pendapat yang lain, menghormati sikap ajaran yang lain, menghormati kebiasaan yang lain, meskipun kita tidak setuju. Toleransi itu adalah mundur selangkah demi mencapai hubungan yang harmonis, mundur, tapi kita tidak mengorbankan prinsip kita. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita harus senantiasa bisa menghormati, menghargai antar sesama kita gitu ya, antar sesama umat Islam, sama Muslim, antar umat beragama, antar kebiasaan, kebudayaan yang ada di antara kita. Baik, terima kasih buat Nurdin. Terima kasih karena waktunya terbatas. Mohon maaf buat penyaji, saya rasa poinnya udah saya tangkap dan rekan-rekan udah saya tangkap juga. Terima kasih ya. Silakan Nurdin. Nah, baik. Cukupkan dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya para penyaji sudah menyampaikan materi ataupun argumennya dengan baik mengenai tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Nah, menarik sekali bahwa di sini kita melihat bagaimana etika itu ada yang dilakukan dengan bagaimana Islam memberikan toleransi, bagaimana Islam ada akhlak-akhlak khusus kepada sesama manusia, bagaimana Islam memperlakukan akhlak kepada pribadi, kemudian ada akhlak kepada orang lain. Nah, itu sudah disampaikan para penyaji. Saya ucapkan terima kasih kepada Hanifah sekali lagi, kemudian kepada Hasna dan Nurdin. Baik, kita lanjut dalam sesi diskusi. Mangga kepada peserta lain, saya pasti dari muka-mukanya ini muka-muka penasaran nih kayaknya, ingin bertanya atau mengemukakan pendapat, atau boleh jadi punya argumentasi ataupun gagasan tersendiri tentang etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global. Saya persilakan buat rekan-rekan semua
untuk mengemukakan pendapatnya terkait tema yang kita usung pada sore kali ini. Nah, gini, ketika ada yang ingin bertanya atau berkomentar, silahkan bisa langsung lewat mic, yaitu langsung di unmute. Silahkan langsung ke saya. Kemudian bisa juga diketik lewat chat. Itu ya, sudah dipahami? Saya persilakan buat rekan-rekan semua, apabila ada pertanyaan, apabila ada sanggahan, atau apabila ada pendapat terkait tema kita pada sore kali ini, saya persilahkan. Mangga. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Febi dari Teknik Elektro. NIM-nya? 180-4036. Mohon maaf, yang bertanya sebutkan nama, NIM, kemudian prodinya. Nama saya Muhammad Febi Nur Rahman dengan NIM 180-4036 dari Prodi Teknik Elektro. Iya, silakan pertanyaannya. Ingin menanya, Pak. Boleh. Mau bertanya tentang toleransi dalam konteks Islam ya. Toleransi itu kita kan tadi telah dijelaskan mundur sedikit untuk bisa memahami sama gitu atau yang lain. Kita diwajibkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Batasan toleransi itu seperti apa gitu Pak? Misal ketika ada teman saya yang kasar merokok gitu, sedangkan dalam Islam kita nggak boleh merokok. Jadi toleransinya tuh seperti apa Pak gitu? Apa kita oh ya udahlah nggak apa-apa mereka ngerokok, kita diamin aja, atau kita harus bernahi munkar dengan melarang kamu jangan merokok gitu? Bagaimana Pak sikap kita di situ Pak di sini? Terima kasih Muhammad Febi udah ketangkap. Kayaknya ini udah spesifik nih pertanyaannya tadi kepada Nurdin. Iya ya, ini spesifik buat Nurdin nih, buat pecajinya. Baik, saya minta beberapa orang lagi untuk memberikan pertanyaan, klarifikasi ataupun bantahan serta argumentasi yang lain terkait penyajian. Pak, izin menanggapi pertanyaan tadi Pak. Silahkan, Iqbal ya. Iya, perkenalkan nama saya Iqbal Abdillah, NIM 1801412. Saya menanggapi dari pertanyaan dari Boleh bertanya. Bentar buat Irfan, Iqbal dulu ya. Habis Iqbal, Irfan. Silakan ya, Iqbal. Karena untuk toleransi terhadap yang tadi spesifiknya mengenai rokok ya, menurut saya itu toleransinya kita harus saling menghargai. Toleransi seperti itu juga sudah mencerminkan bahwa kita memiliki suatu etika dan juga toleransi terhadap mereka yang merokok. Jika memang kita tidak merokok, kita bisa saling menghargai dengan tidak merokok dekat dengan yang tidak merokok. Jadi seperti itu toleransinya. Toleransi yang dimaksud itu bukan kita melarang mereka harus sama rata dengan kita, tapi kita harus saling menghargai apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan juga, apa yang mereka senangi, apa yang kita senangi. Dan jika memang salah, setidaknya mengingatkan dengan kata-kata, kamu misalkan ngerokok tuh nggak baik nih untuk kesehatan. Merokok tuh hukumnya dalam Islam seperti ini. Jadi yang pertama dengan mengingatkan, kemudian dengan saling menghargai. Terima kasih. Terima kasih Iqbal. Barusan Irfan ya. Silakan Irfan untuk memberikan pertanyaan atau pernyataan. Iya Kang, izin. Enggak. Gini mau bertanya dalam prodinya toleransi dalam mengucapkan saya 1907 di Teknik Elektro Masa bertanya perihal toleransi dalam pengucapan hari-hari besar agama-agama lain itu. Kalau misalkan kita dari agama Islam mengucapkan terkait hari besar, hari perayaan, misalkan Paskah atau hari Natal ke agama lain, itu tuh dalam apa tadi itu ada toleransi tasamu, itu gimana ya etika dalam mengucapkan itu, atau gimana hukumnya lah, atau baiknya gimana gitu. Bagus. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, ini menjadi dilema atau polemik buat kita semua dan sering dilakukan juga.
Nanti para penyaji akan mengulasnya. Terakhir, ada lagi? Silakan. Ini udah 3 orang. Terakhir, tadi yang satu bukan pertanyaan, hanya memberikan statement atau pernyataannya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, saya persilahkan. Kalau bisa jangan sekitar konteks toleransi. Tadi ada beberapa lagi etika, kemudian yang lainnya. Silakan buat teman-teman yang lainnya, barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat, saran, dan yang lainnya kepada penyaji, saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Mangga. Saya Alta Reza dari Pendidikan Bahasa Jerman NIM 1804479. Mau nanya, ya kan tadi 3M tuh kayak ada mengetahui diri sendiri dan menjunjung tinggi persamaan, perbedaan. Tapi kalau misalnya sama-sama kita Islam sama temen juga, tapi temen kita nih sering berbuat dosa gitu, apakah kita sebut itu toleransi, kita biarkan mereka terus berbuat dosa dan kita diam, atau lebih baik kita nasihatkan saja gitu? Apa itu termasuk ke etika Islam, membiarkan teman berbuat dosa, ataupun lebih baik dinasihatkan walaupun pahit gitu? Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti dari penyaji memberikan solusi atau pandangan serta pendapatnya. Saya persilahkan untuk para penyaji memberikan argumentasi atau jawabannya terkait pertanyaan dan pernyataan dari rekan-rekan semua. Saya persilahkan kepada Hanifah Aziza, kemudian lanjut kepada Hasna, dan terakhir kepada Nurdin. Masing-masing kalian maksimal 3 menit atau 5 menit. 5 menit aja ya maksimal ya. Satu orang maksimal 5 menit untuk memberikan pendapatnya. Silakan, saya persilakan kepada Hanifah Aziza Ramdhani terlebih dahulu. Baik, apa suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar tapi kayak robot, masih kayak robot ya. Kalau sekarang bagaimana? Masih tetap gak apa-apa, kita masih bisa mengikutinya. Mungkin suaranya agak pelan, intonasinya. Baik, jadi saya mau menjawab dari pertanyaan yang terakhir. Bagaimana kalau misalnya kita mempunyai teman yang yang suka selalu melakukan maksiat gitu, nah menurut saya kita sebagai teman itu wajib memberikan nasihat gitu. Bukan kita sebagai teman tidak bisa hanya harus biarinlah dia mau gimana dia aja, tapi kita sebagai teman wajib memberikan nasihat gitu. Kalau misalnya teman kita itu kita sudah nasihati, sudah kita kasih tahu ini begini yang benar, ini yang salah, dan masih tetap suaranya putus-putus? Masih bisa diikuti lah. Bisa diikuti tapi. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita sebagai teman wajib memberikan nasihat. Dan kalau misalnya teman kita itu masih saja bandel gitu setelah kita kasih tahu, maka sebaiknya menurut saya terus kita berikan nasihat, kita berikan guide, kita tuntun gitu loh, sebisa kita sebagai seorang teman seperti itu. Ada lagi? Masih ada waktu, silahkan Hanifah. Tadi ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan tuh, ya, tapi yang 2 agak mirip. Ada yang pertanyaan yang tadi mengenai mengucapkan selamat kepada orang-orang yang berbeda percaya dengan kita. Nah, menurut saya ini kembali lagi kepada pribadi masing-masing, karena ada yang percaya bahwa jangan mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah, atau ucapan-ucapan yang lain, karena meskipun itu hanya sebuah ucapan, tapi itu memiliki makna gitu. Jadi seperti kita misalnya yang Islam masuk Islam, yang mu'alaf itu bisa masuk Islam melalui ucapan.
orang yang mau menikah itu bisa menjadi suami istri itu melalui ucapan. Jadi bukan hanya sebatas ucapan gitu. Jadi ucapan juga memiliki makna dan memiliki kekuatan gitu. Nah, yang di lain sisi ada juga yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat itu boleh karena itu merupakan salah satu bentuk toleransi kita, salah satu bentuk penghormatan kita, maksudnya upaya kita menjaga pertemanan kita gitu. Jadi intinya menurut saya boleh apa tidak mengucapkan selamat itu tergantung pada pribadi kita masing-masing lagi, mau percaya boleh atau tidak itu tergantung kita. Baik, udah tertangkap inti-intinya. Silakan buat penyaji yang lainnya untuk menyampaikan jawaban ataupun pendapatnya terkait pertanyaan yang tadi disampaikan sama teman-teman kalian. Untuk yang kedua, dari Saudari Hasna Asyifa Stiani, saya persilahkan. Ya, baik. Dari pendapat saya untuk pertanyaan yang pertama mungkinnya yang tentang merokok itu, karena sebetulnya pasti sudah pada tahu juga kalau merokok itu bakal merusak kesehatan sendiri. Lalu dalam Islam juga kan salah satu merawat diri itu adalah ya sebuah keharusan gitu ya. Jadi bisa diusahakan untuk diberitahu bahwa memang merokok itu tidak ada baiknya, istilahnya lebih kepada hal yang mudorot gitu. Jadi kalau bisa diberitahu dan dihindari gitu untuk merokok itu. Lalu untuk yang pertanyaan kedua mengenai mengucapkan dalam hari Natal ataupun Paskah itu, misalnya kalau pendapat saya itu lebih baik jangan mengucapkan gitu, karena itu seperti tadi Teteh Hanifah yang sudah menjelaskan juga bahwa dari ucapan itu bisa menjadi kayak saat nikah pun itu awalnya dari ucapan. Ya seperti itulah, jadi menyangkut kepada akidah lagi gitu. Jadi lebih baik jangan mengucapkan itu. Lalu untuk pertanyaan terakhir yang tentang apa tadi itu tuh, yang toleransi. Toleransi yang apa ya tadi tuh, maaf. Toleransi. Yang dari pertanyaan udah saya bacakan lagi. Jadi gini, tadi ada pertanyaan dari rekan kalian. Yang pertama, apakah hanya dengan toleransi saja bentuk pergaulan etika sesama muslim itu? Bagaimana misalkan mengingatkan kita apabila udah ketangkap ya? Silakan. Oh ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah menjelaskan ulang. Jadi untuk yang jika ada seseorang yang berbuat maksiat itu, kalau bisa, kalau kita tahu dia sedang berbuat atau kita ada, diusahakan karena sesama muslim itu mengingatkan kepada kebaikan dan kesabaran. Jadi untuk bisa diperingatkan juga gitu dengan cara yang tentu baik dan masih bisa saling menghormati, walaupun maksudnya jadi diberi nasihat juga gitu, dengan diperingatkan dan diajak menuju kebaikan. Mungkin seperti itu aja dari saya. Baik, terima kasih kepada dua orang penyaji. Saya tidak akan membuka lagi sesi berikutnya karena tadi ada terkendala waktu dan sekarang waktunya sudah limit. Terakhir, buat penyaji Saudara Nurdin, silakan untuk memberikan tanggapannya atau pendapatnya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan sama rekan kalian. Enggak, saya persilakan.
Baik, bismillah, izin jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Nah, itu batasan toleransi ya, batasan toleransi, dan ketika misalkan ada yang merokok, itu bagaimana sikap. Nah, batasan toleransi, khususnya kita sebagai seorang muslim gitu ya, maka toleransi itu jangan sampai kita melanggar lingkup Islam gitu ya, jangan sampai kita melewati lingkup syariat-syariat Islam yang sudah diajarkan. Artinya misalnya ada tradisi apa ya, seperti sekaten misalkan di Surakarta. Nah, kita harus menghormati, menghargai gitu ya, meskipun kita tidak sependapat dengan apa yang mereka lakukan. Nah, seperti itu. Jadi kita intinya harus menghormati setiap perbedaan yang ada pada kita, tapi jangan sampai kita melanggar prinsip-prinsip kita sebagai seorang muslim. Nah, mungkin seperti itu ya. Dan misalnya ada yang merokok, ya kita sebagai seorang muslim ya baiknya harus saling mengingatkan, saling menasehati. Tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang bisa diterima oleh teman-teman kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau mengucapkan selamat? Halo, masih di sana? Oh ya, silakan. Mengucapkan selamat kepada orang yang bukan Islam gitu ya, atau non Muslim gitu ya. Nah, menurut saya itu tidak boleh ya, tidak boleh. Karena saya pernah mendengar gitu ya, siapa saja yang melakukan sesuatu atau tradisi suatu golongan, maka dia termasuk dari golongan tersebut gitu ya. Nah, jadi mengucapkan kayak selamat seperti itu tidak boleh. Baik, kemudian terima kasih. yang terakhir, apakah hanya toleransi saja? Ya, bentuk pergaulan kita ya, pergaulan Islam itu banyak ya, bukan hanya toleransi saja. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang sudah diajarkan pada kita oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada para penyaji. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada para penyaji yang sudah memberikan tempat dan komentarnya. Alhamdulillah, akhirnya penyajian materi dan sesi diskusi kita cukupkan dulu sampai sini ya. Kalau misalkan ada hal yang masih dirasa perlu didiskusikan, kita bisa di luar nanti sharing dan diskusi. Selanjutnya, untuk memberikan pengayaan, untuk memberikan ilmu dan pembekalan buat kita semua mengenai etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural, kemudian ada pendapat dan arahan mengenai pertanyaan dan pernyataan dari rekan-rekan dan narasumber tadi semua, dari para penyaji semua. Sekarang kita sambut atau kita ikuti apa yang akan narasumber kita sampaikan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Pada kesempatan kali ini, narasumber adalah Profesor Dr. Haji Abbas Asyafa MPD, dan kepadanya saya persilahkan untuk memaparkan terkait etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Monggo silahkan Prof untuk menyampaikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Farhan yang telah memberi kesempatan kepada saya, mempersilahkan untuk mudah-mudahan sih menambah atau mengurang juga boleh ya, hal yang berlebih kira-kira begitu. 15 menit kalau tidak salah menurut rundown acara yang disajikan untuk saya dalam rangka memanfaatkan waktu yang singkat. Mudah-mudahan saya bisa menyajikannya dalam sajian yang padat begitu sehingga hasilnya bisa bermartabat, bisa melimpah. Saya akan ulangi atau akan mulai dari pertanyaan dulu.
dalam pandangan saya toleransi adalah kesiapan kita untuk siap berbeda dengan yang lain. Jadi tatkala orang lain melakukan hal yang sama, berkeyakinan hal yang berbeda, atau melakukan hal yang berbeda dengan kita, dalam batas-batas kita tidak keberatan apabila kita berbeda dengan yang lain. Begitu. Tentu saja dalam hal beragama, kita lihat dari sisi mana. Dalam soal akidah, tentu tidak hal yang sifatnya prinsip, tidak ada toleransi, begitu. Sehingga ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin, tapi tetap hubungan kita harus baik, begitu kan, kira-kira ke sana. Sebab ini kita tidak bisa lepas daripada pergaulan walaupun berbeda agama, begitu. Gitu. Dari minimal dalam keyakinan itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi persoalan merokok, ingat yang merokok juga betul ada kebebasan dia mau-maunya rokok-rokoknya, tapi kebebasan dia dibatasi sesebetulnya oleh hak orang lain. Orang lain juga berhak untuk sehat, begitu kan? Jadi sesungguhnya kebebasan dia, kalaupun dia akan tetap ingin merokok, tolong hargai orang lain, begitu kan? Jadi kalau demikian maka nanti ada etika merokok yang sehat, begitu kan? Sehat bagi orang lain, sehat bagi dirinya. Di hubungan internasional ini sekarang sudah mulai tersingkirkan yang merokok itu. Di bandara hanya ruangan 2x2, sedangkan yang lain yang bebas, begitu kan? Selain yang 2x2 itu, begitu kan? Itu tempatnya orang-orang merokok, begitu kan? Demikian barangkali sekali lagi bahwa kebebasan kita sesungguhnya dibatasi oleh hak-hak orang lain. Kita boleh menyetel radio kita, tapi jangan memadaratkan orang lain, kira-kira begitu. Jadi di sini ada etika bagaimana kita bertindak, begitu kira-kira. Itu saya kira penting, begitu kan. Dengan demikian maka kita nanti akan menjalin hubungan yang harmonis manakala kita sadar tatkala kebebasan kita itu kita ekspresikan, tapi dengan memperhatikan hak-hak orang lain, begitu. Dalam masa COVID ini kita boleh bergaul bebas, begitu kan? Tapi tatkala kita memiliki virus COVID, jangan menebarkan kepada orang lain. Maka tatkala pakai masker, itu sebetulnya itulah etika bagaimana kita bergaul dengan yang lain. Supaya apa? Orang lain merasa aman, kita juga merasa aman, gitu. Inilah barangkali contoh dengan terkait dengan hal tadi. Kemudian yang ketiga, tatkala A dan B dua-dua bersahabat, kemudian melintasi jalan raya. Si A melihat si B itu mau ketabrak, kemudian oleh dia didorong, dipaksa, begitu kan, didorong. Kemudian akhirnya dia sakit, si B itu, tapi dia selamat. Akhirnya dia menyatakan, terima kasih A, saya udah diselamatkan walaupun dipaksa. Ini adalah gambaran bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain walaupun pahit, tapi daripada membahayakan, begitu kan. Jadi kita ada unsur menolong orang lain dengan istilah Sunda satarekah polah, begitu kan, sekuat kemampuan kita supaya orang lain selamat, begitu. Sebab apa? Sebab nanti kita pada akhirnya kita bisa dicap bahwa teman yang setia, teman yang baik sesungguhnya adalah orang yang mampu menolong orang lain tatkala dia dalam keadaan bahaya, begitu kan. Atau mungkin ada peribahasa Arab yang menyatakan sebaik-baik orang adalah orang yang mengkritikmu, gitu kan. Orang yang khairukum man asaka, khairul ashab man asaka, sebaik-baik sahabat adalah orang yang menjelekkan kamu. Maksud menjelekkan, mengkritik. Maksud menjelekkan adalah
kita bisa menghindarkan dia atau menolong dia dari hal-hal yang membahayakan. Itu barangkali analogi dengan yang tadi, teman berbuat dosa, tidak diingatkan bagaimana segala macam, ingatkan memang. Begitu kan dengan cara hikmah bijaksana. Baik, kita lanjut kepada tema. Tema kita adalah etika pergaulan Islami. Mudah-mudahan yang tadi cukup memadai terkait dengan respon atas jawaban-jawaban dan pertanyaan yang disematkan. Kemudian terkait dengan etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural, ini begini dulu. Apa sesungguhnya etika? Etik itu adalah persoalan baik dan buruk, ya. Persoalan baik dan buruk ini namanya etika. Etika religius karena bersumber dari agama, begitu kan? Dan etika-etika yang lain bisa bersumber dari agama, etikanya itu bisa bersumber dari budaya, bisa bersumber dari peraturan dan lain-lain, begitu. Tapi kalau sudah nyatakan etika Islami, maka sesungguhnya merujuk kepada etika Islam atau akhlak Islamiyah, gitu kan? Begitu. Jadi bagaimana Islam mengatur tentang pergaulan kita. Beberapa dasar. Pertama, Ali Imran 134 ujungnya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, kebajikan. Beberapa hadis juga mendasari sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, tadi disampaikan. Kemudian sungguhnya orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya, termasuk akhlak dalam pergaulan. Kaum muslimin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Artinya orang yang pergaulannya baik, begitu kan, ada memegang etika, begitu. Nah, itu realisasi dari iman seseorang. Kemudian pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, dan beberapa hadis lain banyak yang menyatakan sebagai dasar bahwa kita sebagai orang yang beragama harus merujuk kepada etika Islami atau akhlak Islamiyah. Pergaulan tadi sudah dibahas, begitu kan, apa yang dikatakan manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, pasti bergaul, berhubungan dengan yang lain, senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain, dan di sanalah pentingnya pergaulan. Ada dalam Islam itu ada bagaimana kita bergaul, diatur sebetulnya bagaimana bergaul kita itu dengan Allah, maaf, begitu kan. Ini seringkali kita itu udah lepas, gitu kan, walaupun multikultural, walaupun global, tapi lupa komunikasi ilahiyah. Ini mungkin merupakan catatan, dan tolong pelajari ini dalam sesi lain, bagaimana komunikasi ilahiyah bergaul dengan Allah, etika kepada Allah, jangan dilepaskan, walaupun zaman multikultural, zaman global, begitu kan. Tapi saya tidak akan bahas di sini, pasti ini akan